Sakit di rutan, Nikita Mirzani dilarikan ke RS Bayangkara. Istighfar, astagfirullah, robbana roya, astagfirullah, ya. Ada lagi? Takbir, mau takbir, takbir. Ayo teriak semua takbir. Takbir. Apa? Mau disuruh apa lagi? Istighfar udah, apa lagi? Saya gede banget nih. Kenapa? Saya iya punggung ya. Gimana ya nih lagi deh. Nanti makanya diobservasi dulu ya kak. Nginepnya di rumah sakit dulu. Karena disibukkan dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kembalikan kami dalam kehidupan, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Berapa banyak orang yang sampai hari ini masih hidup, tapi dicabut Allah subhanahu wa ta'ala nikmat iman dan Islam. Orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab, tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim, Allah subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb, Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu, hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab, usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berfikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara, akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah paham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit. Diazab dalam bentuk kenikmatan,
agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahanam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Sakit di rutan, Nikita Mirzani dilarikan ke RS Bayangkara. Artis Nikita Mirzani yang saat ini ditahan di rutan Serang mengalami sakit, Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Nikita Mirzani pun dilarikan ke Rumah Sakit RS Bayangkara Banten, di Jalan Serang Pandeglang, Banten. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten menjelaskan, Rutan Serang sudah menjalankan prosedur sesuai dengan aturan mengenai keadaan tahanan titipan saat mengalami sakit. Rutan Serang bersurat dengan Kejari Serang mengenai Nikita Mirzani yang sakit dan sudah ditindaklanjuti Kejari Serang. Ya, saya luruskan, bukan dilarikan dalam kondisi emergensi tetapi memang yang bersangkutan sedang sakit. Sudah ada keterangan dokter, kita laporkan ke pihak yang menahan. Sudah ditindaklanjuti secara prosedur, kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham, Mas Juno, Jumat malam. Nikita Mirzani dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara pada Jumat siang. Ia dikawal kepolisian dan Kejari Serang. Kanwil Kemenkumham Banten memastikan surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Serang sudah diajukan sebelum Nikita Mirzani dikeluarkan untuk dibawa ke rumah sakit. Kita tidak prediksi seberapa lama Nikita Mirzani menjalani perawatan, ujarnya. Namun, Rutan Serang belum bisa menjelaskan secara sakit di rutan. Nikita Mirzani dilarikan ke RS Bayangkara. Artis Nikita Mirzani yang saat ini ditahan di Rutan Serang mengalami sakit, Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Nikita Mirzani pun dilarikan ke Rumah Sakit RS Bayangkara Banten, di Jalan Serang Pandeglang, Banten. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten menjelaskan, Rutan Serang sudah menjalankan prosedur sesuai dengan aturan mengenai keadaan tahanan titipan saat mengalami sakit.